Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibnu Daniel, NIM E2019-2313. Saya dari kelompok 7 akan dengan judul analisis manfaat dan biaya akan meneruskan materi yang dijelaskan oleh teman saya. Langsung saja, yaitu metode IRR atau bisa disebut dengan internal rate of return. Metode lain yang dapat digunakan untuk evaluasi proyek adalah dengan cara menghitung internal rate of return, yaitu tingkat diskonto atau bisa dilambangkan dengan R yang menghasilkan nilai sekarang suatu proyek sama dengan 0. Nah, seperti halnya di PPT, di situ ada sebuah rumus di mana B0 dikurangi C0 ditambah B1 dikurangi C1 dibagi dalam kurung 1 plus R ditambah B2 dikurangi C2 dibagi dalam kurung 1 plus R tutup kurung pangkat 2 ditambah titik-titik ditambah BN atau tidak unlimited istilahnya dikurangi CN dibagi dalam kurung 1 plus R pangkat N sama dengan 0. Nah, pada metode ini kita harus mencari tingkat diskonto atau R yang menyamakan seluruh biaya yang dihitung nilainya sekarang dan manfaat yang juga dihitung nilainya sekarang. Beberapa kelemahan IRR. Metode IRR dapat menyebabkan pemilihan proyek yang keliru karena metode ini tidak memperhatikan skala investasi. Selain itu, evaluasi suatu proyek dengan menggunakan metode IRR mungkin akan memberikan hasil yang kurang memuaskan. Metode risiko manfaat biaya. Metode risiko manfaat biaya adalah suatu cara evaluasi suatu proyek dengan membandingkan nilai sekarang seluruh hasil diperoleh dari proyek tersebut dengan nilai sekarang seluruh biaya proyek tersebut. Oke, kita lihat PPT. Di dalam PPT tersebut ada sebuah rumus yaitu M sama dengan M0 plus M1 dibagi dalam kurung 1 plus I ditambah M2 dibagi dalam kurung 1 plus I pangkat 2 plus titik-titik-titik plus MN dibagi dalam kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N. Berdasarkan metode ini, suatu proyek akan dilaksanakan apabila M atau C yang ada di rumus di atas di PPT tersebut lebih dari 1. Metode B atau C rasio akan memberikan hasil yang konsisten dengan metode NBS apabila B atau C lebih dari 1. Berarti pula B dikurangi C lebih dari 0. Walaupun demikian, metode B dikurangi C rasio mempunyai kelemahan dalam hal membandingkan dua buah proyek karena tidak ada pedoman yang jelas mengenai hal-hal yang masuk sebagai perhitungan biaya atau manfaat. Untuk suatu hal dapat dimasukkan sebagai biaya, tetapi dapat juga dimasukkan sebagai manfaat sehingga memungkinkan terjadinya manipulasi evaluasi. Langkah-langkah dalam evaluasi suatu proyek. Yang pertama yaitu identifikasi manfaat dan biaya proyek. Hal pertama yang dilakukan dalam melaksanakan evaluasi suatu proyek adalah menentukan semua manfaat dari biaya yang ditimbulkan dari proyek tersebut. Manfaat dari suatu proyek dapat dibedakan antara manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung adalah manfaat yang ditimbulkan karena meningkatnya hasil atau produktivitas dengan adanya proyek tersebut. Sedangkan manfaat tidak langsung adalah manfaat yang secara tidak langsung disebabkan karena adanya proyek yang akan dibangun.
Yang kedua yaitu menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Setelah semua manfaat dan biaya dapat diidentifikasikan, maka langkah selanjutnya adalah menghitung semua manfaat dan biaya dalam nilai rupiah. Masalah yang timbul adalah apabila hasil dari suatu proyek tidak dapat diukur dalam bentuk rupiah karena hasil dari proyek tersebut tidak dijual. Contohnya seperti proyek pembangunan taman, proyek pembelian pesawat tempur, atau proyek penerangan jalan, dan sebagainya yang tidak ada nilai jualnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.